Baik, oke. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas kehadirannya hari ini. Kita melanjutkan perkuliahan kita dari minggu yang lalu, gitu ya. Nah, di kuliah kita, Ibu dan Bapak yang di metode penelitian di awal-awal ini, Ibu dan Bapak kan banyak dibawa ke arah definisi dan ruang lingkup dari kebutuhan research, gitu ya, sesungguhnya. Ya. Yang ada di layar Ibu dan Bapak ini adalah yang pernah kita bahas minggu yang lalu. Betul ya? Pernah masuk sampai ke sini? Tolong diinformasikan, khawatir saya terlupa. Sampai ke sini ya kemarin? Iya. Betul ya? Oke, terima kasih Bu Olian. Nah, kita pahami bahwa konteks dari riset itu adalah seperti yang kemudian ditampilkan di layar, Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak nanti akan lari di sini, gitu ya, akan lari di tesis dan disertasi atau tesis, sorry, di tesis. Mudah-mudahan ada yang tertarik sampai membangun disertasi, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, dari beberapa kemudian kegiatan tesis ini, ada yang kemudian nanti berafiliasi dengan ini, dengan buku. Bisa bikin buku. Lalu kemudian juga diharapkan Ibu dan Bapak bisa membuat scientific paper. Nanti di mata kuliah ini, jika kemudian masih ada kesempatan yang kita akan berbicara soal apa itu scientific paper, termasuk yang kemarin saya sampaikan tentang IMRAD ya, IMRAD. Masih ingat, masih lupa IMRAD itu apa? Kemarin yang nyari siapa? IMRAD apa? Ibu dan Bapak? Introductions. Method, Bapak. Metode, ya, oke, metodologi. Apa ya? Research and Analysis. Analysis and discussion. Oke, betul. Result, analysis, and discussion. Nah, jadi itu untuk Ibu dan Bapak yang kemudian lebih ke membuat paper dan itu scientific. Beberapa vendor atau vendor jurnal atau kemudian konferensi nasional selalu kemudian menganalisis misalkan IMRAD. Saya kebetulan juga dengan Pak Munir, pasti Pak Munir juga punya. Saya kebetulan di tahun kemarin dan awal tahun ini itu diberi kesempatan untuk menjadi reviewer di, kalau saya sih di 3 konferensi internasional dan salah satu jurnal nasional. Kalau di scientific paper untuk konferensi internasional, maka pedoman saya tetap IMRAD dulu. Tidak harus eksplisit di sana introduction, lalu kemudian metode, tidak harus. Tetapi isinya harus ada itu. Cuma di Indonesia, karena khawatir di reject, maka IMRAD itu eksplisit. 1, introduction. Ya. Padahal sebenarnya tidak harus introduction juga nggak masalah. Misalkan related research, gitu. Riset yang terkait dengan kita itu seperti apa, boleh. Lalu kemudian metodologi ya biasanya khususon ya, metode. Karena tidak mungkin dalam sebuah riset menghasilkan output secara akademik, lalu kemudian metodologinya nggak disampaikan. Jadi metodologi itu lebih ke langkah-langkah untuk menyelesaikan risetnya. Nah, bahwa kemudian di setiap langkah-langkah yang kemudian kita desain untuk menyelesaikan riset ini ada metodologi, ada teknik yang sudah ada yang digunakan, silakan dipakai. Nah, tetapi intinya dia tidak mungkin membangun riset tanpa metodologi. Ini logik-logik cara berpikir gitu ya. Karena terus terang lebih karena ketika saya menjadi reviewer itu bagi saya tidak mudah juga. Karena untuk masuk ke sebuah paper yang bagus itu juga tidak ternyata kompetitif gitu kan ya. Nah, saya biasanya kalau di awal sebelum IMRAD itu lihat tulisan dulu, kerapihan, sesuai nggak dengan template-nya. Bayangkan masih ada orang yang ngirimkan paper draft-nya sudah jelas template-nya ada, harus kemudian jelas template-nya, misalkan font type-nya harus apa, untuk abstrak font size-nya seperti apa, lalu kemudian body-nya harus pakai 2 kolom, ini masih ada yang 1 kolom, luar biasa.
Lalu kadang saya searching aja gitu, jangan-jangan ini teh karena di UPI, kalau di UPI khusus di prodi saya, di prodi lain mungkin juga sama. Mahasiswa itu untuk lulus di sidang, salah satunya harus membuat laporan dengan template paper, seperti paper. Gitu ya, sampai 6 halaman termasuk judul, abstrak, dan literatur yang dia pakai. Gitu. Itu harus 6 halaman. Nah, karena kemudian saya penasaran, ternyata masih ada nih orang-orang kita yang aji mumpung, masukin aja, mudah-mudahan aja teka tinggal gitu. Padahal diperiksa, harus diperiksa. Karena saya sebagai reviewer itu pengabdian, Ibu dan Bapak. Jadi cuma nanti tampil sebagai profiling saya pernah kemudian menjadi reviewer untuk paper ini, untuk proceeding ini, untuk konferensi internasional ini, untuk jurnal ini. Kalau untuk jurnal internasional saya belum, tapi untuk jurnal nasional saya sudah. Nah, saya iseng-iseng misalkan kalau yang jurnal nasional ini saya pernah ketemu tulis skripsi. Muncul ada skripsi. Sekalipun itu misal dari skripsi, tidak boleh kemudian, bukan nggak boleh, sebaiknya tidak langsung ditampilkan. Karena kalau skripsi, itu istilahnya mahasiswanya yang bikin, lalu kemudian Anda dosennya ngedompleng masuk namanya, gitu misalkan. Harusnya kita juga ngerjain tuh. Ya. Kalau guru kan kebanyakan penelitiannya di penelitian tindakan kelas, PTK. Nah, PTK juga harus hati-hati nih kalau itu memang hasil skripsi orang lain dikembangin lalu diriset ulang sama kita. Tidak boleh kemudian langsung begitu saja, nanti plagiat jatuhnya. Nah, Ibu dan Bapak, nanti setelah itu baru kemudian saya lihat literatur. Ingat Ibu dan Bapak, di dalam scientific paper saya tidak menyarankan Ibu dan Bapak mensitasi blog. Itu ada yang masih begitu. Di tesis juga Anda nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Anda ngerjain tesis, lalu blog yang disitasi, blog anak SMK misalkan. SMA jurusan multimedia. Hanya karena kemudian kita tesisnya multimedia. Ketika iseng-iseng kan biasanya suka ngiseng nih pembimbing atau kemudian penguji. Iseng-iseng ada blog, coba dikunjungi blognya. Dilihat ternyata profil pembuat blognya, ternyata anak SMA kan lucu. Masa kita kemudian mahasiswa magister ngesitasi pengetahuan tulisan orang anak SMK jauh secara KKNI itu levelnya udah jauh banget. Nah, lalu kemudian Ibu dan Bapak juga enggak boleh pakai Wikipedia sebagai sitasi. Tapi Wikipedia itu boleh Ibu dan Bapak, bahkan kalau saya harus dikunjungi untuk mengetahui dulu apa yang kemudian istilah apa yang kemudian dimaksud ini. Misalkan saya mau nyari cyber security. Sebenarnya cyber security itu apalah? Cari aja di Wikipedia boleh tuh. Nah, di hasil pencarian Anda baca, biasanya Wikipedia kalau tulisannya agak bagus, kebetulan bagus, dia akan menyertakan pustakanya di bawah kan gitu ya. Misalkan dia pakai link tuh. Ini punya misalkan cyber media adalah lalu di dalamnya ada yang hyperlinknya. Tinggal klik aja hyperlink. Mudah-mudahan tuh larinya ke paper. Tuh. Atau yang di bawahnya tuh. Mudah-mudahan juga ke paper. Nah, Ibu dan Bapak, bagi Ibu dan Bapak yang belum terbiasa membaca paper dan mencarinya di mana, saya menyarankan di semester 1 ini supaya cepat ini kelulusannya. Bukan berarti saya sudah bosan melihat Ibu dan Bapak semua. Tapi juga tidak boleh Ibu dan Bapak terlalu betah di UPI untuk S2. Kalau di S1 kita masih agak mending-mending ya. Kalau di S2 nggak boleh betah teuing. Maksimal 4 semester lah. Jangan lama-lama. Nah, Ibu dan Bapak mulai dari sekarang itu cari paper. Ingat bukan jurnal ya, paper. Jurnalnya boleh dicari, jurnal yang sesuai dengan passion Ibu dan Bapak untuk riset kemudian. Lalu kemudian bisa dicari papernya kayak gimana. Paling tidak Anda belajar template paper itu kayak gimana gitu ya. Mungkin Anda cari ini bagaimana cara ikutan uploadnya di paper dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak di S2 itu saya belum yakin ya kemudian di UPI seperti apa, karena UPI juga sudah mulai menyadari bahwa paper-paper yang dikeluarkan secara akademis dengan menggunakan sitasi UPI dengan afiliasi UPI
itu penting juga untuk mendongkrak UPI-nya sebagai lembaga. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, jadi kalau sekarang Ibu dan Bapak belum punya email UPI.edu, segera miliki. Supaya nanti khawatir, kalau saya sih yakin, nanti Pak Lala dan teman-teman kita, kalau kemudian ternyata memeriksa tesis, lalu Ibu dan Bapak sudah pernah kemudian bikin paper, maka afiliasinya paling tidak harus UPI. Afiliasi di paper, afiliasinya itu biasanya email. Nah, kalau emailnya UPI.edu itu asik tuh, gitu ya. Akan bagus. Apalagi kemudian Ibu dan Bapak menyebutkan selain sebagai autornya juga sebagai koresponden autor. Itu biasanya koresponden autor pasti menampilkan alamat emailnya. Nah, emailnya harusnya kalau bisa email lembaga. Jadi bagus banget gitu ya untuk Ibu dan Bapak. Nah, berapa prosentase literatur untuk paper? Nah, saya sih menduga dulu saya kalau disertasi masih ada buku beberapa, tapi tidak banyak. Lebih banyaknya itu ratusan paper. Nah, Ibu dan Bapak juga paling tidak 75% meren itu teh harus paper. Ya, saya tidak tahu nih kalau di UPI sedikitnya 50% barangkali dari jumlah citasi di dalam di jumlah literatur di dalam tesis Ibu dan Bapak adalah paper. Bukan buku. Kenapa buku dengan paper berbeda? Diarahkan untuk akademis semacam tesis dan disertasi, magister dan doktoral, itu harus paper. Ibu dan Bapak, paper itu, kalau kemudian saya tulis sekarang, keluarnya misalkan di tahun ini juga, atau paling jeleknya kemudian tahun depan, paling jelek 1 tahun misalkan, maka biasanya bleeding science atau bleeding teknik atau bleeding method. Jadi cara yang kemudian ada di paper itu biasanya yang terbarukan, ya. Sementara kalau buku, lalu kemudian dia mensitasi lagi, apalagi kalau bukunya itu buku teks, maka buku itu harus melalui berbagai tahapan kalau yang di luarnya. Entah itu tahapan review dari teman sejawat, review dari komunitas yang sama, belum dicetak, belum didistribusi dan seterusnya. Biasanya konon buku itu akan menampilkan keilmuan dan metodologi paling tidak 3-5 tahun sebelumnya. Itu bedanya itu. Nah, makanya memang paper lebih disarankan. Jadi Ibu dan Bapak mesti cari nih, silakan saling diskusi. Saya tidak akan memberitahu, apalagi ini direkam, ingin memberitahu cara mencari paper yang berbayar tapi tidak berbayar. Gimana ini maksudnya? Ya silakan Ibu dan Bapak cari sendiri ya, karena itu banyak. Jadi banyak paper yang memang luar biasa. Nah, juga siap-siap karena memang ada paper yang berbayar. Bayarannya kalau jurnalnya bagus itu besar juga biayanya. Itu repotnya sekarang di dunia pendidikan. Jadi saya juga sama teman-teman banyak protes nih. Tapi kalau sampai saat ini sistemnya masih begitu ya gimana lagi? Kita bikin paper, yang neliti kita, yang capek kita, yang nulis kita, yang riset kita sudah jadi, kita harus bayar. Ini repotnya di kita. Dan sayangnya memang, bukan sayangnya, dan memang itu secara internasional dipakai sebagai alat ukur untuk menilai kualitas individu dan kualitas lembaga. Ya, nah kita lanjutkan ke berikutnya. Saya pikir ini sudah jelas ya Ibu dan Bapak, bahwa kemudian dari tesis Ibu dan Bapak mengeluarkan menghasilkan paten, excellent, luar biasa. Paling tidak HKI gitu ya, hak kekayaan intelektual itu boleh. Gitu ya. Begitu Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan aja. Ini saya tidak kemarin sudah belum yang ini? Atau baru sampai yang tadi? Belum tahu juga ya? Oke, mungkin belum. Sudah, Pak. Ya udah ya? Udah. Kalian sama-sama di kelas, ada yang udah, ada yang belum. Sampai pemverifikasian atas hipotesis dalam bentuk menerima atau menolak. Yang mana ya? Yang ini? Bukan ya? Yang tadi, Pak. Nah, yang itu nomor 6. Sampai ini? Iya. Kemarin. Oke. Ya, oke. Kalau begitu agak singkat dulu ya, supaya mengantarkan ke slide berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak, karena kemudian Ibu dan Bapak itu akan menghasilkan
karya ilmiah, maka karya ilmiah ibu dan bapak itu harus disesuaikan dengan harus sesuai metodologinya, juga harus metode ilmiah. Ya, joknya begini, kalau ibu dan bapak menulis dalam konteks tesis, skripsi, tesis doktoral, lalu kemudian ibu dan bapak menganggap itu ilmiah, biasanya pengujian ke arah metode. Kalau ini ilmiah, metodenya harus ilmiah dong. Jadi nggak bisa kemudian ibu dan bapak nanti kalau anak-anak S1 masih begini nih diperbolehkan, meskipun nantinya mungkin jadi dilama-lama dan dimarahi sama pengujinya. Misalkan, kayak metodenya mana? Kenapa bisa begini? Ya metodenya dikira-kira saja Pak. Sesudah pertama saya dapat datanya, lalu saya lakukan ini. Terus metode yang kemudian kamu pakai punya siapa? Ya saya ciptakan sendiri Pak. Yang ini itu udah kemana-mana ngawur nih sebenarnya. Karena di anak S1 nggak boleh bikin metode baru. Ketika kita cek, metode kamu bukan baru, barunya dari mana? Misalkan ya, itu nggak boleh. Apalagi kalau kemudian menggunakan metode yang sama sekali tidak ilmiah. Misalkan metode supranatural gitu. Ya nggak boleh. Nah, teman-teman di teologi, semacam perbandingan agama di UIN, misalkan yang teologi, yang kemudian mereka risetnya di bidang sistem alamiah buatan Allah, gitu. Kalau ini UIN, maka metodenya tetap ilmiah. Perbandingan agama itu kalau ini perbandingan sama dengan Ibu Anwar nanti, kalau melakukan perbandingan, compare kontras antar objek tertentu di dalam keilmuan kita, maka komparatornya harus sama, elemen komparatornya harus sama. Dan sama dengan kalau misalkan saya mengukur, nih Pak, saya melakukan komparasi nih untuk adik-adik saya, kecepatan berlari 100 meter aja 50 meter, mereka kayak gimana? Kayak adik Anda ada berapa? Ada 3 Pak. Semua. Jadi yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang cikal Pak. Kok bisa ya yang cikal? Yang cikal kan umum ya. Ya tapi ini luar biasa Pak. Ternyata yang cikal mahasiswa, 2 lagi masih SD. Nah, itu nggak bisa dijadikan alat ukur. Kenapa? Karena tidak apple to apple, Ibu dan Bapak ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti bisa jadi melakukan riset di tesisnya, konsennya misalkan perbandingan. Boleh nggak? Boleh. Perbandingan, lalu kemudian metode A, metode B, untuk implementasi dalam kasus tertentu dibandingkan dulu sebelum diimplementasi, atau kemudian Ibu dan Bapak mau lakukan perbandingan implementasi 2 metode. Nah, lalu kemudian diukur. Nah, alat ukurnya harus sama. Alat ukur yang saya maksud ini elemennya. Misalkan kalau di algoritma, ini soal kecepatan, ketepatan, gitu ya. Lalu kemudian lingkungan risetnya, lingkungan uji cobanya, itu juga lingkungan praktikumnya harus sama. Supaya kemudian ketahuan, jangan sampai kemudian mengukur kecepatan algoritma pakai 2 mesin, mesinnya yang pertama masih Pentium, yang satu lagi sudah i5 gitu, ya pasti beda lah. Nah, dua-duanya i5, yang satu pakai SSD, yang satu enggak, jangan-jangan ikut berpengaruh gitu. Ya, nah ini juga bermain hal yang logis begitu. Nah, Ibu dan Bapak, di metode ilmiah itu sesungguhnya banyak yang menyatakan bahwa metode ilmiah adalah suatu pendekatan atau cara untuk melakukan penelitian dalam suatu ilmu. Karena ilmu itu adalah hasil penciptaan secara ilmiah dari manusia, maka ketika kita akan membuat atau memanfaatkan seluruh bagian yang ada di dalam ilmu, maka harus kemudian jelas bahwa metode itu ada di dalam ilmu kita. Atau bahkan kalau di doktoral kita ingin menambahkan kelengkapan dari ilmu, maka juga harus ilmiah. Nah, tekniknya bersifat empiris. Empiris itu empiris itu bisa digunakan di lapangan ya, di alam nyatanya gitu ya. Di alam nyatanya, lalu kemudian eksperimental bisa kemudian dieksperimenkan sekalipun kemudian tidak terus dipakai. Nah, contoh untuk yang utama misalkan kalau di pengalamannya Pak Asep Doni atau teman-teman yang lain di pendidikan ilmu komputer di S1, kebanyakan mereka kemudian mencoba memecahkan masalah di pembelajaran, di proses pembelajaran. Entah itu kemudian pemahaman yang ternyata rendah karena proses pembelajaran untuk materi anu di mata pelajaran anu ternyata disampaikan secara konvensional. Tapi konvensional semi teknologi hanya menyampaikan melalui PPT seperti yang saya lakukan sekarang, lalu kemudian menerangkan.
Padahal misalkan materi tentang pengulangan di dalam algoritma itu ternyata tidak mudah misalkan. Lalu punya ide untuk membuat media pembelajaran berbasis genre game misalkan. Jadi itu medianya. Nah, ketika medianya jadi pasti ada pertanyaan dari penguji atau bahkan kita sendiri curious nih. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa media pembelajaran ini bisa meningkatkan pemahaman siswa? Bagaimana caranya? Maka harus eksperimental nih. Nah, kadang-kadang eksperimental yang baik itu kita punya kelas kontrol. Ada kelas yang kemudian kita berikan terus menggunakan diperlakukan dengan tanpa menggunakan media hasil bikinan kita, terus lakukan. Lalu kelas yang satu lagi kita pakai media kita. Hasilnya kayak gimana tuh? Apple to apple nggak? Meskipun kan itu pakai kelas kontrol gitu. Tapi ada juga yang kelasnya eta-eta kene. Nah, saya kadang-kadang senyum-senyum saja kemudian. Tapi ya wayah nawe memang tidak mudah mencari kelas, lalu isinya orang-orang, lalu orang-orang itu adalah siswa itu milik sekolah, berarti izinnya akan luar biasa gitu ya. Tapi ada yang kemudian ini diberikan dulu kelasnya cuma satu, kelas eksperimennya satu, bukan kelas eksperimen barangkali ya gitu. Ini diberikan dulu materi tentang sesuatu yang kita bikin medianya manual konvensional. Setelah itu diulang dengan menggunakan media kita. Tanpa riset itu sebenarnya hasilnya pasti lebih bagus harusnya gitu. Tapi itu bagian dari teman-teman di mahasiswa S1 kita. Pak, ini hasilnya jadi lebih baik dan meningkat. Ya iyalah, meningkat karena diberikan dulu. Coba kalau dari awal tolong diberikan pakai kelas yang lain, jangan-jangan berbeda gitu. Tapi paling tidak ini tingkat skripsi. Kalau di Ibu Anapa kayaknya sih kalau saya enggak boleh itu cuma kelasnya satu harus ada kelas kontrol. Yang satu itu murni konvensional, yang ini pakai yang ini. Benar nggak sih sebenarnya meningkat dari sisi pemahaman? Baru kemudian kita masuk nih pemahaman seperti apa yang meningkat dan seterusnya gitu ya. Nah, di S1 untuk menilai media yang kita bikin saja, itu kita sudah meminta mahasiswa untuk melibatkan ahli, untuk menjudgment apakah kemudian media yang dia buat itu bagus. Dari sisi apa? Dari sisi medianya dan dari sisi konten. Bayangkan ini judgment-nya mereka diminta 2. Meskipun judgment mereka kan biasa-biasa saja, tapi kalau di S2 agak berbeda nanti penilaiannya. Jadi dia nyari ke ahli media, ditampilkan, lalu kemudian dibikinkan form untuk menilai. Dan saya tidak terlalu repot, mereka ngambil dari mana itu instrumennya, gitu ya. Mereka hasilnya ternyata ini 9,5. Skala berapa? Skala 10. Bagus berarti. Iya Pak, sangat bagus. Maka kan tapi kalau di Ibu dan Bapak agak berbeda nih. Lalu nyari kontennya harus nyari ke dosen atau guru yang memang biasa menggunakan atau memberikan materi dari media yang kita buatkan. Coba dilihat Pak, apakah materinya tidak keluar dari hitohnya di ilmu ibu dan bapak, atau ada materi yang salah sebenarnya di dalam media kita. Itu dinilai juga. Sampai terakhir dia membuat juga persepsi ketertarikan siswa terhadap media yang dibikin. Jadi menurut siswa asik nggak tuh, cool nggak tuh belajar dengan media kita dan seterusnya. Jadi berikan. Itu di S1 pendidikan ilmu komputer Ibu dan Bapak, sampai ke sana larinya. Kalau larinya di multimedia pembelajaran, ya. Nah, terkait dengan materi di layar Ibu dan Bapak, maka teknik bersifat empiris, metode, lalu kemudian harus mulai ada juga logis. Ya, yang tadi saya sampaikan itu berusaha untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa S1 di Pendilkom ini logis nih. Logis dalam membangun permasalahan. Jadi dia menyampaikan, Pak, ternyata terdapat permasalahan di mana kemudian siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi ajar dalam mata pelajaran . Tapi kalau kemudian di S1, saya sih selalu menyampaikan bahwa ketika kalian mengangkat permasalahan itu harus logis, faktual,
dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Karena tidak boleh langsung ujuk-ujuk, Pak, ternyata ada permasalahan, siswa ini kurang bisa memahami karena gurunya begini-begini, wah itu gurunya bisa tersinggung. Padahal kita jadikan gurunya itu sebagai sumber data gitu, itu pasti akan repot. Bagaimana caranya? Itu tadi di awal-awal kan di kemarin kalau nggak salah kita sempat diskusi bahwa data yang bisa dipakai untuk riset itu bisa kita dapat dengan cara interview, wawancara, literatur review, observasi, gitu ya. Dan datanya harus jelas, sehingga kita punya alasan untuk menyampaikan bahwa ini memang permasalahan. Atau kesimpulan dari research another person, teman-teman kita yang lain atau orang lain yang ternyata topiknya mirip dengan kita dan sudah pernah dilakukan. Lalu kemudian kita baca kesimpulan dan sarannya. Kalau kemudian dia bagus, itu tidak pelit ilmu, maka di bagian saran itu dia ngasih tahu untuk kita ketika ingin melanjutkan dengan topik yang sama, itu dapat mengimplementasikan metode A, dapat diimplementasikan di kondisi yang mana. Itu ada tuh. Kita bisa teruskan tuh sebenarnya. Dan itu bisa dijadikan dasar untuk permasalahan dari riset kita. Gitu ya, Bapak. Nah, proses kerja dari metode ilmiah itu ada beberapa, memang banyak yang menyampaikan, tapi kira-kira seperti ini, Bapak, dimulai dengan kesadaran akan adanya persoalan. Sekali lagi, yang paling penting sesungguhnya adalah problem statement-nya dulu yang paling penting. Kadang kita kemudian terlupa bagaimana caranya membuat statement problem yang benar, gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita ditanyakan lagi, ini sebenarnya persoalannya apa sih? Karena kalau nanti, makanya Ibu Nova, saya pikir Ibu Nova mengerjakan tugas saya. Tugas saya kemarin adalah tolong baca lagi bab 1 di skripsi Ibu Bapak. Kalau skripsinya masih ada, teka banjur kucai kopi, gitu ya. Baca nih. Biasanya sebelum rumusan masalah, Ibu Bapak menuliskan berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas. Nah, Anda cari tuh di atas ada nggak masalahnya sebenarnya? Masalah yang kemudian kita sepakati bahwa masalah akan muncul ketika kemudian kita merasa ada gap antara harapan dan kenyataan. Benar nggak? Baca lagi ya, udah Bapak. Ini kan self assessment. Lihat lagi. Saya sering gitu kalau di S1 saya, ya Allah, iya nulis kia-kia tapi diloloskan ke pembimbing, ya Allah, semoga pembimbing saya sampai saat ini bahagia, ya Allah berikan rezeki, karena ternyata baik banget dulu S1 saya dibolehkan begini gitu. Itu luar biasa. Saya sering begitu dan sering ketemu dengan pembimbing saya. Pembimbing sekarang pembimbing saya di skripsi dulu sekarang jadi rektor di universitas tertentu di Bandung, Universitas Swasta. Ini masih ketemu, saya ngobrol-ngobrol. Jadi dia suka sindir-sindir. Oh, sekarang sudah selesai S3, bahwa lama sih ya ngaco tapi bikin ini. Iya tuh udah dulu mah kan masih pemuda idaman, sekarang mah bapak-bapak idaman nih, beda. Nah, ini yang penting Ibu Bapak di problem statement-nya. Lalu kemudian yang kedua tentu saja adalah pengumpulan data yang relevan. Pengumpulan data bisa jadi untuk mendukung problem statement atau kemudian muncul dari problem statement-nya, gitu ya. Tadi data-data sudah saya sampaikan bagaimana cara membangunnya. Lalu di problem statement ini tolong dikuatkan juga dengan data Ibu dan Bapak. Jadi si problem statement ini bagusnya dikuatkan dengan data. Misalkan ternyata berdasarkan hasil riset dari si anu dinyatakan bahwa si anu bla 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 bla, maka akhirnya kemudian kita jadi punya dasar kalau ditanya dari mana kemudian kita tahu ini masalah. Wah, hasil penelitian orang lain di tahun yang tidak jauh beda dengan tahun sekarang itu juga menyatakan bahwa ini sebenarnya permasalahan. Atau misalkan kalau Ibu dan Bapak ingin mendukung bahwa ternyata pendapatan per kapita penduduk Indonesia ini kurang nih. Contohnya misalkan dasar ini diambil dari misalkan dari BPS, Badan Statistik. BPS itu apa ya? Badan Penyusunan Statistik atau Badan Pusat Statistik. Di Badan Pusat Statistik ada ditampilkan, Anda boleh itu citasi, boleh referring gitu. Boleh nge-refer ke data itu. Karena kalau kemudian semacam BPS mengeluarkan data, itu pasti nggak main-main kalau sudah diangkat ke infrastruktur publik semacam internet. Ya, pasti validate gitu. Ambil aja untuk mendukung, boleh, nggak masalah. Ya.
Nah, yang ketiga ini penertiban, pengaturan, dan pengklasifikasian data. Ya, jelas. Saya pikir Ibu dan Bapak sudah paham bagaimana caranya kemudian data-data yang ada itu bisa sembarangan muncul begitu saja. Harus di-manage sebenarnya. Ini Indonesianya manis banget nih, menertibkan, memanage agar diatur agar mudah kemudian nanti data kita pakai lagi. Jadi pengklasifikasian data. Ini teknik di ilmu komputer kan sebenarnya klasifikasi ini lebih ke kita. Lalu kemudian deduksi dari hipotesis. Nah, kemarin saya pikir kita sempat bersama-sama mengetahui ketika Ibu dan Bapak menulis latar belakang masalah, sebenarnya Ibu dan Bapak punya hipotesis akhirnya. Kalau benar nih ya, datanya sudah ditampilkan, topiknya sudah benar, gap antara harapan dan kenyataannya ini sudah jelas, gitu. Maka sesungguhnya Ibu dan Bapak bisa punya hipotesis, dan riset boleh disusun berdasarkan hipotesis. Nah, hipotesisnya apapun, misalkan ternyata hipotesis kita adalah apakah kemampuan apakah kognitif siswa dalam materi pembelajaran berbasis logika seperti algoritma itu ternyata didukung oleh IQ-nya misalkan. Tingkat IQ menentukan kemampuan tangkap mereka untuk mata kuliah berbasis logis misalkan. Kan itu akhirnya jadi hipotesis Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena deskripsi permasalahannya ternyata di dalamnya bercerita tentang IQ, tentang kemudian EQ mungkin, tentang latar belakang keluarga dari siswa, gitu, latar belakang ekonomi, segmentasi ekonomi dan seterusnya terhadap ini. Jadi kita bisa membangun hipotesis. Maka mau tidak mau metodologi yang digunakan adalah semua metodologi yang intinya membuktikan apa hipotesis kita benar atau tidak. Jadi akhirnya risetnya ke sana, baru kemudian di kesimpulan ternyata benar, ternyata tidak benar, nggak masalah, baru disimpulkan akibatnya maka bla 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 bla, gitu sudah asik. Nah, ketika kita melakukan riset, biasanya kita jadi akhirnya tahu kekurangan kita, karena konon menurut para ahli tidak ada riset yang benar-benar sempurna. Jadi kita bisa menemukan hal lain di dalam riset. Teman saya bilang, itulah enaknya riset itu. Jadi kalau kita bikin riset, di dalam riset itu ada riset lagi sebenarnya. Nah, kalau kita mau berbagi dengan orang lain, kita sampaikan di saran. Kalau enggak, di hiding, itu mah akan menjadi multi-years research gitu. Itu boleh itu. Misalkan Anda nih sekarang, dulu waktu S1, makanya saya minta Ibu dan Bapak baca S1-nya. Jangan-jangan ketika habis dibaca, hatam gitu, nah, dihatamkan lagi membaca, lalu lihat, oh ini ada topik lagi yang sebenarnya bisa diteruskan. Karena kemarin di riset saya di S1 ada cacatnya, misalkan gitu. Lalu saya mau perbaiki. Jangan-jangan menjadi topik yang menarik dan jauh lebih enak karena Ibu dan Bapak sudah mengalami penelitiannya di skripsi dulu. Ya. Nah, verifikasi hipotesis itu bisa dalam bentuk menerima menolak seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi wajar, tidak harus kemudian iya bagus. Teman-teman di S1 itu semuanya pada takut nih kalau hasilnya jelek. Pasti hasilnya bagus. Penilaian media gimana kata siswa? Bagus, Pak. Bagus banget nih. Angkanya di mana? Di 4,5 dalam skala 5. Oh ya. Pada pertanyaannya itu bagus enggak? Setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, yang kayak gitu ya, pakai skala gitu ya. Nah, itu anak-anaknya cenderung ada di wilayah sayap kanan, Pak, bagus medianya. Takut tuh kalau saya nggak tahu nih benar nggak begitu. Jangan-jangan, ayo anak-anakku, kalian sudah menggunakan media yang Bapak bangun. Nah, Bapak punya form nih, tolong dinilai ya, tolong dinilai. Kalau yang sudah menilai, maka ada es krim yang bisa diambil tuh di meja Bapak. Pasti atau mahasiswanya yang nilainya bagus gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita yang bikin ada di depan mereka, jelas atau takut itu mereka kayak gitu. Nah, itu kira-kira Ibu dan Bapak di sisi metode ilmiah. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Pak Anjar, open mic, ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, kalau misalkan dalam penelitian, khususnya ini kan bidang komputer ya Pak, pendidikan komputer. Nah, apakah dalam penelitian kita itu harus
apa ya istilahnya itu kayak membuat programnya gitu dalam tesis gitu maksudnya. Apakah sama seperti pembuatan deskripsi gitu? Oke. Ini sudah jauh ke depan ya Pak Anjan, ini sudah tidak sabar untuk diwisuda. Karena ini pendidikan ilmu komputer, apakah kemudian nanti kita juga harus bikin perangkat lunak begitu ya? Sebenarnya tidak harus Pak Anjar, nggak masalah. Kalau ibu lalu kemudian dan Bapak bikin model, ya, bikin model dalam modelnya atau framework, gitu, model atau framework yang tidak harus di-generate menjadi aplikasi itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan Ibu jangan khawatir nih, kalau misalkan nanti ini kan masih berjalan nih, kita masih melihat seperti apa karakteristik dari mahasiswa kita. Kalau ternyata Ibu dan Bapak kan kebayang nih mahasiswa kita, teman-teman Ibu dan Bapak kan tidak semuanya dari program studi yang berkaitan dengan teknologi informasi nih. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir, bahkan Ibu dan Bapak bisa kerjasama dari sekarang dengan mahasiswa S1 di Pendilkom. Jadi saya sudah mulai berpikir nih, kayaknya saya akan bikin begini, bikin modelnya. Nah, untuk lebih menguatkan model, ternyata harus ada aplikasinya, ada program komputernya. Nah, Ibu dan Bapak bisa kerjasama tuh ke anak S1. Dia bikin skripsi sebagai pembuktian dari model Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak mengajukannya sebagai model, lalu kemudian sistem aplikasinya sudah dikerjakan oleh teman-teman S1 dalam bentuk skripsi ini. Boleh tuh, nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Nah, atau independen, mereka diminta untuk merealisasikan model saya yang diantaranya kemudian harus ada aplikasi. Boleh, nggak masalah. Nah, sampai saat ini saya menduga Ibu dan Bapak masih boleh tanpa harus membangun aplikasinya. Apalagi kalau aplikasinya ternyata gede ya, huge untuk enterprise, untuk satuan, untuk lembaga satuan pendidikan, entah itu SMP, SMA, dan seterusnya. Itu tidak terlalu harus begitu. Nah, atau bisa jadi mock up saja gitu ya di interface supaya kemudian bisa memberitahu bahwa ini logik untuk diterima sebagai model dan bisa diimplementasi. Gitu ya Pak Anjar ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kerja sama anak S1? Makanya memang Ibu dan Bapak sampai semester 2 kalau memungkinkan Ibu dan Bapak sudah mulai berpikir modelnya kayak gimana, sudah punya kerangka modelnya. Nah, kalau ke anak S1 gimana? Bisa lewat dosen pembimbingnya, bisa lewat dosen yang ada di Pendilkom, atau kemudian berkunjung ke teman-teman S1, lalu bikin pengumuman, saya anak S2 Pendilkom, punya model untuk tesis, tapi dalam waktu yang tidak terlalu panjang itu harus juga menghasilkan bukti implementasi yang logis dari model saya. Jika ada yang tertarik, kita bisa sharing materi itu. Anak S1 biasanya senang. Kenapa? Tulisannya sudah tersedia. Tinggal dikembangkan oleh mereka kan. Paling tidak bab 2-nya Anda sudah bantu gitu. Bisa saling kerjasama kayak gitu. Boleh. Ya, Pak Anjar ya. Jangan melihat di depan Ibu dan Bapak gelap gulita ya. Itu sudah terang benderang sebenarnya, tinggal dikerjakan. Begitu, Pak Anjar? Oke. Baik, yang lain? Bu Olian, tidak ada Bu Olian? Bu Olian. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di berikutnya adalah berpikir logis. Nah, kenapa berpikir logis bagian dari yang dibahas di metodologi penelitian? Karena kan tadi kalau Ibu dan Bapak lihat, metode ilmiah itu salah satunya harus logis. Nah, apa sih yang logis ini? Masuk akal sebenarnya. Masuk di dalam penalaran manusia. Nah, oleh sebab itu kemudian kita bahas selanjutnya tentang berpikir logis. Nah, Ibu dan Bapak, saya tidak tahu di Ibu dan Bapak sudah dapat sudah dapat informasi nggak bahwa hari Minggu saya punya webinar. Sudah ingat? Belum ya? Oke, nanti ingatkan ya. Jadi Ibu dan Bapak, mohon maaf saya wajibkan ikut ya di webinar itu yang menyelenggarakan Ilkom UPI, tapi kemudian materinya tentang computational thinking. Ini bagian dari berpikir logis kita. Computational thinking itu hari Minggu jam 9. Yang bicara saya dan temannya Pak Asep Doni nih, siapa ya? Nanti saya tampilkan ininya, playernya ya. Yang kenal nggak? Itu lulusan dari Ilkom juga. Nah,
Nanti Ibu dan Bapak kembangkan materinya menjadi apa yang kemudian dibahas di sini. Jadi saya rencananya memang materi itu akan dimasukkan sebagai bagian dari kuliah kita. Tapi kan bisa jauh lebih bagus jika Ibu dan Bapak ikutan juga di sana, gitu ya. Nah, apa itu sebenarnya yang berpikir logis? Ternyata para ahli, utamanya Pak Rahmat tahun 2013, ini menyampaikan bahwa berpikir logis itu sesungguhnya dia adalah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi berpikir logis itu ternyata ilmu pengetahuan nih, di mana objek materialnya adalah berpikir. Nah, ini nih kayak filsafat ilmu nih. Dengan Pak Wawan sudah diajak ngomong filsafat, ini kan liar kita ngomong filsafat ya gitu. Nah, sekarang kemudian kita menyampaikan hal yang kemudian filsafat juga. Karena filsafat itu salah satu bidang ilmu. Berpikir logis ternyata menurut Pak Rahmat ini ilmu pengetahuan juga. Hanya saja objek materialnya adalah berpikir. Khususnya penalaran atau proses penalaran. Pernah dengar kalau orang Sunda seringkali pakai nalar atau pakai polo atau istilahnya kayak gitu ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak kebanyakan Muslim, maka kita kemudian diminta melalui perkuliahan ini, paling tidak mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan karena interpretasinya bagi saya begitu. Ibu dan Bapak diminta untuk bisa berpikir logis, bisa melakukan penalaran. Karena kita kan makhluk yang dicintai oleh Allah dari sekian banyak makhluk, termasuk kemudian kita lebih baik dibanding malaikat, karena kita dikasih akal untuk bernalar. Sehingga kalau Ibu dan Bapak eksplorasi Al-Quran, di Al-Quran itu sudah banyak perintah agar Ibu dan Bapak mampu menalar semua ciptaan Allah dan berpikir logis. Ya, Ibu dan Bapak ya, ini agamis nih suasananya nih, luar biasa karena baru sholat asar. Ya. Nah, logika berpikir penalaran ditinjau dari sisi ketepatannya. Contoh misalkan, kalau saya berpikir begini, kenapa sih Allah minta kemudian kita untuk berpikir dan mengamati, merenung atas semua ciptaan Allah dari langit sampai bumi gitu. Saya berpikir begini, Ibu, mudah saja ini. Kenapa sih makhluk hidup itu hampir mirip semuanya? Kalau burung, apapun nama burungnya itu pasti punya sayap. Lalu kemudian kalau diteliti lagi hampir seluruh makhluk hidup itu ada, bukan hampir seluruh ya, kecuali makhluk yang mikroskopik. Itu yang terlihat fisik dan besar itu punya jantung, dan mekanisme cara kerja jantung hewan, manusia itu mirip. Bagi saya, kalau bukan penciptanya satu, itu nggak mungkin mirip-mirip. Kalau penciptanya dua, misalkan rajanya itu Oryan dengan Pak Asep Doni, gitu, maka cara menciptakan dua orang ini berbeda. Jadi orang akan menjadi cenderung bingung, kok ciptaan yang ini mah begini, makhluk yang ini mah begitu. Coba kita lihat, itu mirip-mirip. Sehingga kemudian manusia zaman dulu untuk berburu makhluk hidup lainnya, dia tahu gimana caranya mematikannya. Entah itu nusuk jantungnya, ini serem banget ya. Entah itu kemudian pisahin kepala dari badannya, itu pasti mati. Kenapa? Karena begitu yang dia rasakan. Karena itu yang dia rasakan. Jadi mirip nih, kayaknya ada kemiripan deh. Makanya kemudian ketika saya lari ke Angkasaraya, saya ikutin punya IG yang nggak aktif, cuma posting satu aja, tapi aktif nyari yang lain, banyak nggak mau jadi selebritis lah. Selebritis. Gaya banget nih, padahal nggak mungkin boleh jadi selebritis. Jadi saya ikuti IG akun yang di luar angkasa. Coba saya lihat, ya Allah ini luar biasa. Ternyata mereka pun tanpa berpikir secara teologi, mereka akhirnya logis berpikir bahwa alam semesta ini tak hingga ukurannya. Begitu besar banget gitu ya. Ini logis berpikirnya. Besar banget. Nah, kenapa? Ya, karena mereka coba tampilkan, saya mengikuti, mungkin Ibu dan Bapak juga ada yang sudah melakukannya. Saya mengikuti perbandingan antara benda-benda langit nih. Mulai dengan bumi yang hanya terlihat setitik dibandingkan matahari. Manusianya ada di mana nggak kelihatan, manusianya ada di mana. Tapi matahari adalah bagian dari makhluk ciptaan Allah. Ternyata di atas matahari ada lagi yang jauh lebih besar. Sampai kita sama sekali nggak melihat itu manusia ada di mana. Lalu kemudian saya cari hadis, atau ya hadis ya kebanyakan yang menerangkan tentang Isra Mi'raj Ibu dan Bapak. Ini berpikir logis ya Ibu.
Isra Mi'rajnya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, ternyata Rasul menyampaikan ada 3 lapis langit menuju Sidratul Muntaha. Lalu dia diminta menjelaskan itu luasnya langit pertama dengan kedua kayak gimana. Perbandingan antara langit pertama dengan langit kedua itu bagaikan langit pertama itu sama dengan cincin yang dilempar di padang pasir. Luar biasa kan ya gedenya. Lalu mengikuti akun-akun yang saya tidak tahu apa kemudian agamis juga pembuat akunnya gitu. Tapi ternyata sama logikanya. Dan ini bagi saya berpikir logis. Akhirnya saya ikuti seorang ustadz, Khalid Basalamah lah saya sebutkan aja. Lalu dia menyebutkan kenapa Allah tidak terlihat. Pernah berpikir begitu nggak Ibu dan Bapak? Kan kalau yang penasaran mah mau mungkin jadi agama, ngapain sih kita repot-repot beragama diperintah oleh sesuatu yang nggak pernah kelihatan. Logis berpikirnya gimana? Pernah dengar istilah gajah di pelupuk mata nggak kelihatan? Allah itu, masa Bu Olian belum pernah dengar gajah di pelupuk mata nggak kelihatan? Sok we cobaan ada gajah, kemudian campurkan mau kelihatan bentuk gajahnya kayak kemana. Nah, itu artinya kalau ada Allahu Akbar, konon Akbar itu oleh orang Arab dipakai sebagai diksi untuk menerangkan sesuatu yang oper gitu. Ya. Jadi kalau Akbar itu besar, maka dia maha besar. Besarnya itu benar-benar fisik. Menurut Khalid Basalamah ketika saya dengar, kenapa Allah tidak kelihatan? Ya karena begitu besar Allahnya itu. Bahkan dia punya punya singgasana di langit ke-7. Lawang tadi perbandingan langit ke-1, ke-2 aja begitu. Berarti secara fisik barangkali ya. Ini Khalid Basalamah dan saya logis berpikir iya juga. Besar. Jadi nggak mungkin kita melihat sesuatu yang besar secara utuh. Susah melihatnya. Saya yakin nggak bisa. Melihat gedung tinggi, gitu, melihat isola aja. Bentuknya seperti apa harus dari kejauhan. Benar apa iya? Tapi kalau Anda ada di tangga isola, hese harus menjauh. Dan ketika kita menjauh, Allahnya masih tidak kelihatan. Itu berarti gede. Logis berpikirnya. Maka dari itu saya tidak ngeyel. Ya Allah, pertontonkanlah kepada saya bentuk Engkau sehingga saya percaya bahwa Engkau itu ada. Ya Allah, Nabi Musa aja kemudian tidak sanggup, Ibrahim aja tidak sanggup, bahkan Rasul aja nggak pernah melihat, yang dia lihat cuma cahayanya. Ini logis berpikir Ibu dan Bapak. Oke, logis berpikir. Nah, sementara ilmu pengetahuan, sementara kemudian berpikir logis itu adalah cara kita bernalar, objek formalnya adalah logika. Objek formal logika adalah berpikir. Nah, maka kemudian kita coba lihat nih dari sisi sainsnya. Ini tulisan saya kok salah banget ini, bukan saya ini salah ya, pura-puranya benar aja lah. Ini yang salah keyboard pasti ini. Nah, sains itu sekaligus juga merupakan kecakapan atau keterampilan kita berpikir lurus, tepat dan teratur. Sampai saat ini saya mengagumi cara berpikirnya Khalid Basalamah karena dia juga pendidikannya bagus secara akademis. Lalu kemudian tidak menjawab dengan tanpa menyamai dengan kemampuan berpikir manusia yang sederhana ini. Pokoknya dia berpikir Akbar itu nggak kelihatan, nggak mungkin Allah itu nggak mungkin kelihatan karena dia Akbar. Nah, sementara kalau nanya ke orang lain ada yang ya sudahlah, jangan pernah bertanya wujud Allah seperti apa, pokoknya dia bukan fisik tapi zat, yang penting kita percaya. Iya, tapi kadang-kadang kan penasaran juga ketika ketemu ini saya jauh lebih, oh ya Allah benar. Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, kita kan maha kecil, entong sombong ya Allah gitu ya. Saya tadi padahal sombong berkali-kali mengatakan bahwa saya lulusan S3, kurang ajar banget nih sebenarnya. Padahal semakin saya ketika saya kuliah, setelah kemudian saya lulus di S3, saya makin malu justru kemudian karena saya tahu banyak dari yang sedikit. Ya, karena ini ilmu komputer, rantingnya begini, saya masuk ke sini nih. Kalau di S1, ini S2 mau di tengah-tengah ada ya. Kalau S1 itu diminta dia tahu sedikit dari yang banyak. Sampai Anda ke S2, ke S3 itu mengurut masuk ke rantingnya. Jadi tahu banyak dari yang sedikit, yang lainnya malah tidak tahu aja. Makanya saya agak sombong luar biasa ketika kemudian ngurus sistem di UPI, diskusi sama guru besar.
Pak Wai teteh profesor, kaje nih profesornya bukan profesor komputer, wani saya mengira. Iya kenapa? Karena saya tahu makin kecil. Kalau saya diskusi dengan Pak Wan itu profesor ya. Iya profesor ilmu komputer, tapi Pak Wan itu profesornya di bidang pengolah citra. Karena di bagian iriman meureun teh nyaho meureun gitu. Itu berani kalau yang sama-sama malu banget gitu. Nah, Ibu dan Bapak akhirnya kita makin tahu, tapi ternyata ilmu pengetahuan ini sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir lurus, tepat dan teratur. Apakah pure benar apa yang kita pikir? Belum tentu. Disertasi saya, framework yang saya susun belum tentu benar, tapi itu dihargai sebagai buah pikir akademis. Paham ya Ibu dan Bapak? Tesis pun begitu. Kalau Ibu dan Bapak kemudian menggabungkan dua metode, digabungkan di hybrid, lalu kemudian ini bisa diimplementasi, belum tentu kemudian secara generik bisa diimplementasi di beberapa tempat. Sekalipun kita pilih di kasusnya, gitu ya. Apakah benar? Belum tentu. Jangan takut salah. Sama seperti prediksinya Khalid Basalamah menyatakan bahwa Allah itu secara fisik besar. Kan ada istilah kursi samawati wal ardi, karenanya kursi Allah, tempat pijakan kaki Allah itu meliputi bumi dan langit. Pijakannya aja sih segede gimana itu Allahnya gitu kan ya. Nah, tapi dia berpikir logis. Dengan keterbatasan saya berpikir sebagai manusia, saya harus menyatakan bahwa Allah itu fisiknya besar sehingga kita nggak mungkin melihat. Kecuali keinginan Allah nanti entah bagaimana zatnya yang luar biasa bisa mengerti sampai kemudian kita bisa melihat misalkan. Entah bagaimana, itu nanti aja. Kalau mau sekarang, Ibu dan Bapak harus meninggal dulu. Baru itu pun kalau masuk surga. Kalau masuk neraka mau ningali, gitu ya. Nah, jadi saya sih makin, oh ya sudah dengan keterbatasan pikir saya, rasa-rasanya sampai di sana pun saya sudah selesai, tidak bisa memikirkan kembali lagi, sehingga saya harus sujud syukur aja gitu. Nah, di tesis hal itu juga mirip Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak kemudian nyari topik ini sudah mentok, jangan terus-terusan dipentok-pentok, jangan-jangan memang sudah selesai di sana gitu. Please looking another way. Jangan sampai kemudian Ibu dan Bapak putus asa lalu kemudian tidak mau berbicara sama pacar, istri dan suaminya di rumah, itu ngagang wae itu kerliur ya tesis gitu. Lalu kemudian putus asa, bunuh diri kan rugi. Nggak boleh begitu. Kalau kemudian mentok ya ada teman seperjuangan yang bisa diajak diskusi, lalu kemudian ada pembimbing Ibu dan Bapak, santai saja Ibu dan Bapak, ya, tapi serius. Nah, akhirnya karena logika adalah teknik atau metode untuk meneliti ketepatan berpikir, bahwa kemudian hasil pikir kita belum tentu benar. Tapi kalau misalkan kita melakukannya, buah pikir kita adalah sebuah model, sebuah design framework, nah itu kemudian melalui metode ilmiah, maka harusnya cara berpikirnya atau cara mengujinya juga secara ilmiah. Nah, contoh dasarnya, jika A sama dengan B, lalu kemudian B sama C, maka logis kan kalau kita mengatakan bahwa A sama dengan C. Ya, ini sederhana cara berpikirnya. Nah, berpikir logis itu seperti yang tadi dimaksudkan. Jadi jangan diarahkan, kalau misalkan Ibu dan Bapak bikin model untuk anak SMP, maka modelnya model SMP. Makanya saya ketika masuk ke mahasiswa yang kemudian bikin ini, kamu ini untuk satuan institusi yang mana nih? Anak sekolah yang tingkatan apa? Harus saya tanyakan. Kenapa? Saya karena melihat kamu menggunakan font type tidak resmi seperti yang saya lakukan ini, tipe hurufnya berbeda, ini resmi, tapi dia tipe hurufnya kayak anak kecil. Untuk anak yang mana kalau dia menyebutkan untuk anak SMA sudah harus ditegur nih, karena bisa jadi mereka tidak akan menganggap atau paling tidak akan mau menggunakan karena dia pikir itu untuk anak SD atau untuk anak TK. Termasuk gambar. Yang ada mahasiswa yang kemudian bikin media, lalu kemudian dia bikin aktornya, apa ya dimaksudnya aktornya untuk ikut di dalam game-nya gitu yang digerakkan oleh penggunanya. Tapi aktornya itu ternyata kecil, misalkan kayak Upin Ipin, nggak cocok oleh anak SMA, sekalipun saya terpaksa jadi tahu Upin Ipin karena anak saya yang sudah kuliah, hayo nonton Upin Ipin. Ini nggak tahu gimana nih anak saya, heran juga nih.
saya ikuti. Tapi kalau itu jadi media pembelajaran, lalu kemudian ikon objek atau aktor yang kemudian bergerak berdasarkan apa namanya pengguna, lalu kemudian visualisasinya seperti itu, jadinya akan jadi tidak tepat. Ya. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, kita coba melihat dari sisi lain. Ya. Nah, sisi lain yang saya maksud ini adalah soal logika. Tadi kan kita berpikir logis, sekarang kemudian logika. Kita lihat di sebelah kiri, checklist yang pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logika? Logika itu sesungguhnya katanya adalah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Oke, makanya tadi soal benar dan tidaknya kan memang relatif. Nah, hakikat dari pengertian ini adalah bahwa logika harus dipahami secara penalaran. Nah, ini yang menarik ini. Jadi Ibu dan Bapak nanti hasil riset Ibu dan Bapak harus bisa dipahami oleh penalaran. Nah, saya ketika nggak apa-apa ya, saya sombong nyeritain di hasil penelitian saya di disertasi, yang gimana lagi mau sombong harus di depan mahasiswa, mau sombong kalau di depan mertua ditekek. Nah, yang paling ribet saya adalah meyakinkan para penguji. Saya sidangnya ada beberapa kali nih, mulai dari proposal, lalu kemudian hasil riset, lalu kemudian terbuka baru tertutup. Penguji saya kan semuanya profesor nih, guru besar. Nah, tapi saya tidak khawatir. Kalau semuanya guru besar berarti harus bisa diajak berpikir secara logis. Nah, hasil dari buah pikir saya adalah framework. Framework-nya, layernya banyak sehingga ada penguji yang wah ini rumit banget nih kamu hasil pikirnya. Nah, bagaimana caranya saya tahu bahwa hasil pikir kamu bagus? Berarti nanti Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak di tesis, permasalahan sudah ada, solusinya berbasis pendidikan ilmu kita, pendidikan ilmu komputer sudah ada, maka langkah berikutnya adalah bagaimana cara memvalidasi model yang kita punya. Tergantung modelnya. Kalau modelnya perangkat lunak, berarti pengujiannya secara perangkat lunak juga melalui proses pembuatannya. Misalkan, oke, coba lihat nih, kenapa kamu bikin perangkat lunak ini? Awalnya kayak gimana? Hasil analisis kamu kayak gimana? Pasti kamu melakukan analisis. Iya Pak, hasil analisisnya bahwa diperlukan sebuah sistem yang mempunyai fitur A, B, C, D. Maka saya tinggal ambil aja itu A, B, C, D. Coba yang D, ada nggak di sistem yang sekarang? Itu cara menguji sederhana. Tapi kalau kemudian saya hasilnya adalah model atau framework, maka cara menguji saya adalah secara pengujian model dan framework. Paham ya Ibu dan Bapak? Mengujinya gimana? Bisa dengan secara statistik, pakai statistik untuk menguji model. Tergantung modelnya. Apakah kemudian modelnya melibatkan beberapa variabel sehingga kita ingin menguji korelasi antar model yang dibangun, antar komponen yang dienkapsulasi menjadi model. Kan ada tuh statistik korelasi, gitu ya. Nah, atau paling sederhana, bukan sederhana sih sebenarnya, cara lain gitu, yang saya pakai juga, dua-duanya saya pakai sih sebenarnya. Nah, itu menggunakan expert judgment. Saya bikin framework di bidang IT strategic planning. Maka saya harus mencari orang yang punya ilmu di bidang perencanaan strategis, sekalipun bukan orang komputer. Lalu di yang lainnya adalah profesor di bidang sistem informasi yang memahami tentang enterprise architecture. Saya minta mereka ngejudgment. Sehingga proses evaluasinya, Ibu dan Bapak, saya punya framework, nanti kalau ada kesempatan saya kasih frameworknya seperti apa. Itu framework divalidasi lewat 3 tahapan. Yang pertama, saya model pertama, prototipe pertama, saya uji dengan 2 orang expert, diminta di judgment. Mereka berpendapat, pendapatnya saya tulis, lalu kemudian saya revisi kalau ada kekurangan, saya hapus yang menurut mereka salah, gitu. Sampai akhirnya jadi framework kedua. Setelah itu di framework kedua ini, saya mengundang beberapa ahli lagi yang tidak sama dengan yang kemarin, tapi lewat FGD, fokus grup diskusi misalkan, diminta mereka untuk menilai. Bagaimana caranya menilai supaya nggak kemana-mana? Saya presentasikan, lalu kemudian ayo kita diskusikan. Terakhir saya minta mereka menilai menggunakan formulir. Cuma formulir itu ada instrumennya tidak saya ciptakan sendiri. Cari instrumen untuk menilai sebuah model. Ada punya siapa? Tinggal tampilkan
alih bahasakan, nilai itu oleh ahli bahasa supaya mereka tidak keluar dari cara penilaiannya, sudah beres. Setelah itu masukan mereka saya ubah lagi nih ke modelnya, diubah lagi dan seterusnya. Setelah selesai baru kemudian saya minta judgement ke 1 orang atau 2 orang paling tidak. Secara umum nih, secara umum gimana, lalu saya sampaikan ini sudah prototipe ketiga dan terus supaya dia nggak terus-terusan gitu kan ya. Nah, kalau sudah selesai baru pengujian. Jadi ketika kemudian penguji saya nanya, ini bagaimana cara memvalidasinya? Ya Pak, proses validasi itu sudah masuk ke dalam metodologi riset saya. Ada pengujian 1 untuk prototipe pertama, hasilnya prototipe kedua diuji lagi dalam bentuk ini, diuji lagi dalam bentuk ini, sehingga yang sekarang itu adalah hasil dari riset saya ditampilkan. Bayangkan kalau pertanyaan mereka, lalu kemudian ini pernah diuji nggak? Enggak sih Pak, ini mah hasil penilaian saya saja. Menurut saya begini nih harusnya. Wah, udah habis banget nih jadinya, gitu ya. Saya punya framework itu dalam bentuk lingkaran. Itu pun ditanyakan, kenapa bentuknya lingkaran? Kenapa nggak kotak? Kenapa nggak berbentuk bangunan? Gitu. Oh, itu ramai, filosofinya dari mana? Yang paling tidak terduga adalah kenapa warnanya biru? Kenapa yang ini warnanya? Itu juga ternyata mengandung arti harusnya. Sehingga akhirnya mau tidak mau, untuk membangun framework, saya cari tahu apa itu framework, apa itu arsitektur, apa kemudian dasar bangunan dari arsitektur, harus apa. Yang saya lihat ternyata misalkan sebuah bangunan atau framework atau arsitektur itu harus robust. Robust itu apa ya kira-kira ya robust itu? Oh, robust itu apa ya bahasa Indonesia? Coba cari robust bahasa Indonesianya apa? ROBUST, robust. Kuat, tahan banting. Tahan banting, kokoh gitu ya, Bayu ya. Nah, kalau kemudian dia harus tahan banting, salah satu bukti saya kemudian mengatakan bahwa ini tahan banting, itu melalui beberapa evaluasi banyak. Dia tidak sekali jadi. Jadi tahu gitu, kayak cerita kampus saya di FMIPA dulu, itu jika namanya, dia hibah dari Jepang. Orang Jepangnya agak luar biasa, ingin menghasilkan gedung yang luar biasa kokoh, karena di negara mereka itu gempa bumi sering gitu. Jadi gedung yang kita berikan untuk UPI, untuk Indonesia melalui UPI, itu harus begitu. Konon menurut teman-teman ceritanya, satu dinding itu kalau sudah dibangun oleh pekerja kita, itu dihancurkan lewat bantingan alat dengan kekuatan sekian. Nah, ini kalau kemudian ternyata menurut mereka standar mereka ini tidak bagus, maka itu harus dibangun ulang tuh dinding. Itu luar biasa. Ingin mendapatkan robustnya model dalam riset Ibu Bapak, maka salah satu caranya adalah dengan menyampaikan bahwa robustnya itu melalui beberapa penilaian para ahli. Saya menyebutkan beberapa ahli. Ya, bahwa kemudian ahlinya saya kenal, ya sehingga mereka agak baik hati gitu ya. Nah, Pak Asep nih yang kurangnya gini, nih, enak banget gitu. Ada orang luar nih, seenaknya aja. Ini apaan sih? Sudah kalau ada penguji ngomong apaan, sudah repot aja kita. Tapi masih mending lah kalau itu Pak ahli bukan penguji gitu ya. Nah, begitu Ibu Bapak nih. Jadi karena sebuah penalaran itu akan dikatakan logis jika membangun atau menggunakan konsep berpikir secara logis juga dalam bentuk logika. Maka menurut Pak William, dalam memahami logika terlebih dahulu harus dipahami apa itu penalaran. Nah, oleh sebab itu lari ke bawah. Nanti kita akan bahas khusus untuk penalaran. Jadi logika menurut Pak Hayon, ini masih ngomong logika, bukan ini. Bukan berikutnya maksudnya nih, sebentar supaya tidak salah. Jadi nah, sementara kemudian menurut Hayon, logika itu sesungguhnya adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Ini nalar nih yang dibicarakan seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi kemudian penalaran Ustadz Khalid Basalamat terhadap akbarnya Allah itu tidak secara fisik. Karena ada teman-teman yang ini mengatakan bahwa Allahu Akbar, akbarnya itu bukan berarti fisik, gitu. Tapi akbar bahwa dia adalah Maha Pencipta yang jauh kemampuannya di atas manusia. Akbarnya dari sana. Itu bisa aja, tapi itu yang ditangkap adalah kemampuan berpikir kita. Nah, akhirnya Ibu Bapak sering kemudian pernah mendengar istilah logical fallacy.
fallacy. Pernah dengar nggak? Logical fallacy. Kalau belum pernah dengar, bohong. Paling tidak dari saya tadi 2 kali saya menyebutkan. Logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Adalah kesesatan dalam berpikir. Dan ini yang paling awal, nggak tahu nih Pak Wawan juga udah ngasih nih di filsafat nih. Kenapa orang-orang yang tidak kuat di filsafat itu biasanya banyak yang fallacy berpikirnya, logic fallacy, berpikir sesat dalam berpikir. Tapi bukan hanya orang filsafat yang sesat dalam berpikir, biasanya agak ada yang lain-lain aja yang berusaha untuk nyusahin orang lalu kemudian implementasi jadi sesat pikirnya. Jadi logika itu dikatakan sebagai upaya untuk mencegah kesesatan dalam berpikir. Paling tidak asumsi saya terkait dengan pendapatnya Pak William dan diperkuat oleh Pak Hayong di tahun 2000 gitu ya. Jadi logika adalah bagaimana caranya kita mampu membandingkan satu penalaran dengan penalaran lainnya. Paling tidak penalaran yang sesat bisa kita kemudian ulang atau bisa kita cegah dengan penalaran kita. Nah, Ibu dan Bapak, di endingnya di bawah saya mengutip punya Immanuel Kant 2003. Jadi logika menurut dia adalah the science of law of understanding. Jadi itu hukum-hukum pemahaman. Kalau di Indonesia kan disebutnya sebagai hukum penalaran akhirnya. Nah, Immanuel Kant membagi logika ini menjadi 2. Yang pertama adalah logika umum, universal. Logika umum itu apa tuh? Air hujan itu turun dari langit ke bumi. Itu umum tuh, orang ngerti, nalar gitu ya. Lalu kemudian saya mengutip lagi pembicaraannya Gus Baha juga sama. Ini nggak apa-apa ya, kita sambil ini ya di agama juga. Yang menarik adalah jangan pernah kemudian terlalu kusut berpikir haram dan halal, karena satu-satunya halal menurut aduh ya Allah, imam apa ya, lupa lagi, bahwa yang halal truly benar-benar halal itu cuma air hujan tanpa kita minta itu turun dari langit gitu. Nah, jadi yang dimaksud oleh dia tentu saja hujan yang tidak dibuat-buat oleh manusia. Tapi ketika kemudian manusia membuat hujan tanpa kemudian keinginan Allah untuk merealisasikan juga nggak jadi. Nah, itu logika umum nih. Logika yang jangan ibuan bapak dalam tesis misalnya menentang itu. Usahakan riset ibuan bapak di tesis tidak menentang logika umum. Bahaya kalau menentang logika umum. Ya, menentang logika umum. Misalkan apa ya yang logika umum ya? Manusia itu untuk hidup harus makan dan minum. Lalu kemudian ibu dan bapak membuat tesis sebenarnya manusia itu nggak usah makan dan minum, menghirup udara aja bisa hidup. Itu sudah melawan logika umum tuh, dan itu mudah dipatahkan dan akan mengundang banyak musuh kalau kemudian logika umum yang kita serang gitu ya. Yang kedua adalah logika khusus partikular. Nah, yang partikular ini adalah hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu objek khusus. Gitu. Nah, ibu dan bapak sebenarnya lebih kemudian diarahkan ke logika khusus. Nah, logika yang mana? Logika di bidang ilmu kita. Nah, usahakan logika umum kita ini tidak melanggar logika umumnya. Ya, logika umumnya misalkan percuma siswa belajar algoritma. itu agak umum di bidang kita gitu ya, agak umum. Tapi kalau kemudian kita kemungkinan orang susah mempelajari algoritma karena alasannya apa, itu sudah logika khusus. Misalkan menalar sulitnya mahasiswa mempelajari struktur algoritma, entah itu sequence structure, entah itu looping structure, struktur pengulangan, entah itu decision structure. Itu agak sulit dan menjadi kompleks kalau di dalam struktur pengulangan ada struktur pengulangan lagi, di dalam pengulangan ada decision, di dalam decision ada decision lagi, itu jadi kompleks gitu. Nah, wajar kalau kemudian begitu. Kenapa? Karena partikular di algoritma, bukan umum di hidup dan kehidupan manusia. Gitu ya, Iwan Bapak? Oke. Nah, itu menurut Kant tahun 2003. Ada yang mau tanyakan atau dikonfirmasi? Silakan sampai di sini dulu. Oke, saya izin sambil ini minum ya. Aduh, ini kelas keempat ya. Sudah saya sampaikan ya hari ini 4 kelas.
Oke, berikutnya kita coba lihat yang lain. Nah, karena tadi dikatakan bahwa berpikir logis atau logika itu harus memahami dulu soal penalaran, karena isinya adalah penalaran. Makanya tadi Immanuel Kant menyebutkan bahwa logika itu persoalan penalaran, hukum penalaran. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini menurut Pak Goris Kerap, nih, ahli bahasa, nah, penalaran itu apa sih Pak Goris? Pak Goris menyampaikan bahwa penalaran atau reasoning atau jalan pikiran adalah proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta yang ada atau evidensi, bukti-bukti yang diketahui oleh kemudian orang yang akan bernalar menuju ke suatu kesimpulan. Paham ya ini? Ini luar biasa nih yang disampaikan oleh Pak Goris Kerap. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin memahami soal penalaran, maka penalaran itu adalah proses berpikir. Di Al-Quran disebutkan proses merenung. Ya, proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang kita ketahui sampai saat ini menuju suatu kesimpulan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita berpikir tanpa ada fakta-faktanya? Akan sulit, Pak Ibu, berpikir tanpa ada fakta-faktanya. Masih ingat, masih lupa tentang teori gravitasi yang konon pohon apelnya itu masih ada sampai sekarang. Kan itu teh orang mulai berpikir, siapa sih penemu gravitasi itu? Bukan orang, Newman ya? Siapa sih? Bu Alian siapa? Tadi mic-nya dibuka atau terkadang siapa lupa lagi ya? Isaac, Pak. Newton. Newton ya, Isaac Newton. Oke. Nah, Mas Isaac ini dulu dia merenung berpikir. Gitu. Berpikirnya gimana? Lebih karena dia punya fakta awalnya. Faktanya apa? Dia, ini orang berpikir zaman lama ya. Dia agak bingung ya kenapa setiap benda yang dia lempar itu selalu ke bawah. Kan awalnya dia lagi berpikir, merenung tanpa punya data, punya fakta di bawah pohon apel. Konon begitu ceritanya ya. Mudah-mudahan dongengnya benar. Lalu kemudian ketika dia lagi berpikir, kepalanya atau apa yang atau kemudian ada apel yang copot dari pohonnya itu menimpa dia. Saya tidak tahu menimpa kepala atau apalah, pokoknya menimpa dia. Tapi karena dia pemikir, penalar, lalu dia bingung, loh, lihat ke atas, banyak apel, kenapa dia bisa jatuh? Lalu akhirnya itu dia jadikan sebagai fakta awal. Lalu kemudian konon ceritanya dia mengambil objek lain, dilempar ke atas, lalu balik lagi ke bawah. Bahkan sampai kemudian dia ajang-ajangan itu dalam bahasa Indonesianya apa? Lompat-lompat, lalu kemudian dia nggak melayang dan seterusnya. Lalu kemudian dia berpikir dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut. Semakin massa objeknya berat, semakin cepat itu ternyata turun ke bumi. Nah, akhirnya dia berpikir tentang adanya gaya tarik di tanah. Sampai kemudian dia berpikir dia ada gaya tarik, bumi itu punya gaya tarik yang kemudian kita kenal dengan gaya gravitasi sekarang. Bukankah itu muncul ilmunya dari cara dia menghubung-hubungkan fakta-fakta yang dia ketahui sampai menuju ke kesimpulan. Nah, Ibu dan Bapak, itu di metode ilmiah kita berpikir logika secara penalaran demi untuk menyimpulkan sesuatu. Makanya bab 5-nya adalah kesimpulan. Nah, sarannya untuk apa? Sarannya adalah jejak dari hasil riset kita untuk diteruskan oleh orang lain. Bagaimana menuju kesimpulan? Ibu dan Bapak wajib punya faktanya dulu, punya hal yang kemudian diangkat menjadi problem kalau di riset kita, gitu ya. Jadi problem karena fakta ini ternyata masih belum nyambung dengan keadaan pikir kita. Sepertinya Isaac Newton ya, ini kenapa sih kemudian bisa turun lagi ke bumi? Lalu dia ngambil objek yang lebih ringan, ternyata turunnya tidak secepat apel. Ambil lagi yang lebih berat, masanya makin tinggi, maka kemudian kemampuan turunnya makin tinggi juga. Sampai akhirnya dia bisa bikin rumus itu yang relatif terhadap massa objek yang dilempar, gitu ya. Nah, begitu Ibu dan Bapak kira-kira yang dimaksud dengan penalaran. Nah, sementara penalaran menurut Pak Jujun juga ini sama, adalah proses berpikir dalam merumuskan pengetahuan. Kayaknya cerita saya tentang Pak Ishak itu
Mirip ya ke sini. Secara teoritis, satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran adalah manusia. Makanya tadi saya singgung-singgung, tidak heran kalau kemudian Allah menghadiahkan Al-Quran kepada manusia, karena manusia punya kemampuan berpikir. Tapi Allah tetap meminta kita untuk merenung dan berpikir. Itulah sebabnya kenapa ibu dan bapak memilih S2, padahal sudah selesai masa berpikirnya di tingkat sekolah, lalu kemudian naik ke sarjana S1. Nah, sekarang ibu dan bapak menantang diri sendiri untuk mampu berpikir keilmuan di samping berpikir untuk keluarga masing-masing kalau yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga berarti berpikir bagaimana caranya setelah wisuda ada pendamping, gitu kan ya. Nah, ini berpikir nih ibu dan bapak nih larinya. Maka oleh karena itu menurut Pak Jujun, kegiatan penalaran ini hanya dapat dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan kegiatan perasaan yang juga dimiliki oleh manusia. Mungkin kata-katanya apa namanya main-main ya Pak Jujun, tapi Pak Jujun ahli. Di tahun 82 kita menyampaikan proses benalar itu diusahakan di luar dari kegiatan bermain perasaan untuk kita. Oleh sebab itu, misalkan kalimat di dalam tulisan laporan tesis Ibu dan Bapak, dengan demikian dirasakan bahwa model ini akan lebih, itu usahakan dihilangkan gitu. Ini kalau kemudian pengujinya kayak saya misalkan orang yang agak cerewet dari sisi pemilihan diksi. Nih kalau Anda main perasaan semuanya benar nih. Jadi hilangkan kata perasaan. Menurut perasaan penulis, nah itu hilangkan juga dari sisi itu. Kalau ada itu saya reject mesti dari awal. Ibu dan Bapak diminta proses berpikir secara teoritis, lalu kemudian ilmiah, jangan menggunakan perasaan. Ya, jangan melibatkan itu. Sekalipun kemudian ibu dan bapak membuat riset yang urusannya untuk kepentingan feminisme misalkan, Bu Maya, Bu Rani, lalu kemudian satu saat dengan Bu Olyan diskusi terkait itu lalu dituangkan dalam paper. Berdasarkan perasaan kami sebagai perempuan, komputer itu harusnya semua dikemas dengan warna merah muda. Itu urusan perasaan tuh. Harus diriset tuh kalau memang iya benar itu dugaan dari awal, riset lah. Betul nggak sebenarnya itu punya dasar untuk kepemilikan dan kemampuan orang memanfaatkan komputer atau laptop. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Ya, itu menurut Pak Jujun dan saya iyakan. Lalu berikutnya. Nah, ini menurut Pak Zainal Hasibuan tahun 2014, kenapa harus logical thinking? Kenapa harus berpikir logis? Kenapa kemudian kita harus bernalar, ya, meninggalkan perasaan? Nah, ini Pak Zainal Hasibuan, Prof. Zainal itu berpikirnya Pak Ucok nih berpikir bahwa ketika kita berpikir logical, secara thinking berpikir logical thinking, satu, to form and evaluate our belief on statement. Nah, ini tadi nih kenapa saya kemudian singgung-singgung Ustadz Khalid Basalamah. Kalau secara teologi saya kemudian beriman, gitu ya. Tapi kemudian untuk meningkatkan iman saya, maka saya harus bernalar juga dalam beragama. Paham ya, Ibu? Ini bedanya bernalar untuk kita secara akum akademis dengan yang lain. Nah, muka saya kayak oriental kan ya, tapi saya punya agama ini dari sejak kecil, warisan orang tua. Ya. Jadi, tapi saya kadang-kadang ngiri sama teman-teman yang bernalar sampai kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam, gitu. Setelah dia masa dewasa, itu artinya dia proses nalarnya dibantu sama Allah nih, supaya punya kepercayaan. Kita bernalar sebisanya manusia sampai kemudian dia memutuskan itu. Maka saya seringkali, mohon maaf nih agak sombong kadang-kadang ikut ngasih ceramah walaupun nggak mau sayanya. Kenapa? Karena berat itu teh kalau ceramah. Saya cuma sebisa-bisanya. Saya pikir bahwa ibu dan bapak yang beragama Islam sebagai warisan dari orang tua, coba lihat teman-teman yang memilih Islam dari hasil cara berpikirnya dia. Misalnya Kang Deddy Buser, Deddy Corbuzier gitu kan. Dia orang pintar yang berpikir sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Itu cara berpikir dia.
tapi logical thinking. Kenapa? Karena nggak bisa membuktikan membuktikan keberadaan Allah kecuali kita beriman, membuktikan bahwa Rasul itu pernah ada kecuali beriman. Ya, tidak satupun kecuali orang-orang yang punya kehususan dalam mimpinya ketemu, gitu. Ini luar biasa. Jadi menurut Pak Jainal Hasibuan, why we need logical thinking adalah to form and evaluate our belief on a statement. Nah, tapi karena kita lagi di metode ilmiah, gitu, metodologi penelitian, maka kemudian yang kita evaluasi adalah statement kita. Nah, statementnya dalam bentuk apa? Kalau kemudian di riset kan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan orang lain kita uji lagi, jangan-jangan kemudian jadi topik baru. Yang kedua menurut Pak Zainal adalah to determine logically and objectively, ini mudah-mudahan Ibu Anopa melihat nih, harusnya ada huruf D. Ini pasti salah keyboard nih. Ada huruf D gitu ya. Nah, to determine logically and objectively whether a statement is valid or not. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita diminta untuk mendeterminasikan secara logical dan objektif apakah sebuah statement yang dihasilkan dari riset itu valid atau tidak. Caranya gimana? Itu tadi lewat evaluasi, lewat pengujian. Makanya tidak heran Ibu Anopa nggak boleh memaksakan begini. Tolonglah Pak Lala sebagai ketua prodi pendidikan Ilkom Magister, kami memang bersedia membuat penelitian ilmiah, tapi tolong jangan ada pengujian. Nggak boleh tuh. Kenapa? Karena itu tadi menurut Pak Jainal adalah statement kita hasil penelitian itu harus dideterminasi oleh orang lain secara logik dan objektif. Gitu ya. Harus nih mau tidak mau. Nah, yang kedua yang paling bawah saya kasih bolding karena menurut saya penting. Yang ketiganya dia adalah to draw a conclusion from a logical thinking process. Nah, sebenarnya tadi di awal-awal kita sudah berbicara soal logical thinking process ya. Nah, seperti apa bahwa logis itu berarti kita berpikir secara logika dan logika itu lebih ke penalaran, hukum penalaran menurut Immanuel Kant. Nah, sekarang oleh Pak Jainal Hasibuan disampaikan makna kenapa kita butuh berpikir secara logis adalah untuk draw a conclusion, untuk menarik kesimpulan dari hasil proses berpikir kita secara logik. Yang keempat adalah logical thinking consists on input, process, output. Ini biasa di dalam kehidupan kita, tidak hanya oleh mahasiswa ilmu komputer ya. Model yang paling sederhana di mana-mana juga IPO. Input, proses, output di mana-mana. Jadi Ibu dan Bapak punya data-data, evidence, fakta, permasalahan itu sebagai input untuk kita riset. Nah, proses untuk risetnya itu isinya adalah metodologi penelitian ilmiah. Ada metode A, research and development, misalkan ya, apapun lah metode yang kemudian Ibu dan Bapak dapat, nanti kita akan bahas sama-sama itu. Lalu kemudian draw a conclusion sebagai outputnya. Jadi jelas ada input, data-datanya, proses berpikir Ibu dan Bapak dengan memanfaatkan metodologi dan teknik yang ada, sesuaikan dengan topik Ibu dan Bapak. Lalu please tariklah konklusi atau kesimpulan dari hasil riset Anda dan tuliskan dengan kalimat dan diksi yang sesuai, yang kemudian mampu menggambarkan kesimpulan riset yang Ibu dan Bapak dapat. Sampai di sini, ada yang ditanyakan Ibu dan Bapak? Ada yang mau ditegaskan lagi? Silakan. Mana ya? Ya, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita sampai pada ujung slide-nya nih. Ada ujung slide-nya. Jam di handphone saya yang bagus ini sekarang jam 5. Ya, mudah-mudahan di handphone Ibu dan Bapak yang mendekati bagusnya handphone saya juga sama jam 5. Ya. Supaya tidak ada perbedaan waktu di antara kita berapa banyak orang nih. Nah, Ibu dan Bapak, ini untuk kegiatan kita minggu depan, ya. Untuk minggu depan kegiatan kita akan ada di sini. Tapi saya awali tentang tadi kan melulu kita diskusi tentang logis, logika, penalaran, gitu ya.
Nah, sekarang kita akan coba melihat elemen logika itu apa. Elemen logik itu. Ternyata elemen logik itu ada argumen. Nah, kita harus mampu berargumen. Ibu dan Bapak harus terbiasa berargumen secara ilmiah. Nah, oleh sebab itu cara melatihnya Ibu dan Bapak, coba lihat teman-teman yang biasa memberikan ceramah agama. Itu teman-teman yang saya kagumi karena mereka kalau berbicara itu tidak mau berdasarkan logika mereka saja. Tapi logika mereka di belakangnya adalah fakta. Jadi kalau kita ngomong ini ayat Qur'annya ini, hadisnya ini, itu asik tuh. Sebenarnya kan cara berpikir ilmiah itu seperti itu. Jadi ketika kemudian kita berpikir, kenapa sih kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa Allah itu akbar secara fisik? Karena di dalam Quran ada ayat kursiyu wama di ayat ya Allah kursiyu samawati wal ard. Jadi kursinya Allah, alat pijaknya Allah itu ternyata meliputi langit dan bumi. Dengan demikian saya tarik kesimpulan sebagai dan seterusnya. Itu tidak ngomong tanpa dasar gitu ya. Ini teman-teman yang sering kali berceramah itu bagi saya luar biasa. Apalagi kalau hafal Quran dan hadis, sudah itu mah dunia di tangan dia gitu untuk memberitahu kebaikan dan amal soleh bagi dia. Lalu kemudian premis nih, premis. Ibu dan Bapak juga harus bangun. Ibu dan Bapak nanti cari ya yang dimaksud ini. Sekalipun nanti minggu depan kita akan bahas sesungguhnya. Tidak pun ya apa-apalah. Nanti kita lihat bahwa elemen logik itu banyak. Ada 5, ada argumen, ada premis, preposition, inferensi, dan conclusion. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Minggu depan, Ibu dan Bapak, saya ajak Ibu dan Bapak untuk diskusi banyak terkait itu, masing-masing argumen itu apa, lalu kemudian premis itu apa, kita akan sama-sama diskusikan di minggu depan. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, ada yang mau ditanyakan terkait kuliah kita hari ini? Silakan. Ada yang mau disampaikan atau disimpulkan oleh Ibu dan Bapak? Mangga. Sambil saya coba cari yang tadi saya sampaikan ke Ibu dan Bapak ya. Tadi itu apa ya? Sebentar. Yang buat hari Minggu, Pak. Oh, yang buat hari Minggu ya. Sebentarnya di mana ya? Oke, sebentar. Oh, ya Allah, kalau ngajarnya lama-lama ternyata berefek kepada kemampuan berpikir ini. Mengingat, jadi lupa banget ini. Kemarin saya kasihkan di mana? Sebentar ya Ibu dan Bapak. Dengan relasional paradigma. Oh. Tadi itu sama tuh kuliah apa ya? Nah, sudah saya ambil aja dari WA yang lain. Sebentar ya. Sambil menunggu barangkali ada yang mau didiskusikan dari yang saya sampaikan. Khawatir ada yang terlupa dan kurang jelas bagi Ibu dan Bapak. Ya Allah, di mananya? Ya, sebentar saya kopikan dulu ya untuk saya tampilkan di Ibu dan Bapak. Ini Ibu dan Bapak, saya undang Ibu dan Bapak untuk hadir di sini. Untuk dia hadir di sini, saya tidak tahu nih Aditya, lalu kemudian Pak Seblo ini kenal nggak sama Pak Isal? Iya, kenal Pak, kakak tingkat. Oh, ya? Ya. Ya, oke. Jadi sambil nanti bisa tegur sapa alumni. Nah,
Ini webinar kesekian berbicara tentang berpikir secara komputasi, jadi computational thinking. Jadi sebenarnya ini terkait dengan mata kuliah kita, mau tidak mau ya. Nanti kemudian saya sampaikan ke ketua kelasnya cara untuk registernya seperti apa dan seterusnya ya. Nah, Ibu dan Bapak itu di hari Minggu. Semoga Ibu dan Bapak punya waktu sambil iseng-iseng berhadiah saja, barangkali gitu ya. Karena di sana ada door prize juga, nih anak-anak jago bikin ya. Nah, lalu kemudian ini ada hubungannya dengan kegiatan kita mau tidak mau. Ya, karena ini sesuai dengan materi yang sedang kita bahas bahkan di sini tentang cara berpikir logis. Tetapi yang kita sampaikan adalah computational thinking. Nah, computational thinking ini, Ibu dan Bapak, sebentar ada tukang tahu susu. Ya Allah. Untuk yang sore masih mending tidak banyak gangguan. Kalau yang pagi, ya Allah, tukang susu, tukang sayur, lalu ditutup dengan tukang tahu bulat. Biasanya lama tahu bulat. Sebentar tadi saya ngomong apa ya, jadinya lupa nih. Jadi Ibu dan Bapak di computational thinking ini itu diharapkan dia menjadi menjadi bagian yang tidak boleh tidak di istilahnya tidak dipahami oleh setiap orang, terutama zaman di era digital sekarang ya. Kenapa? Karena mereka paham cara berpikir komputasional ini adalah cara berpikir yang sesuai dengan era sekarang. Nah, era sekarang ini ada di mana nih? Era sekarang kan memang eranya era-era kita menyesuaikan diri dengan physical thinking yang orientasinya semuanya berbasis teknologi informasi. Makanya muncul istilah IoT, Internet of Things, dan seterusnya. Tetapi bagi kita, terutama praktisi guru, kalau Ibu dan Bapak jadi guru, itu harus mampu mendorong siswa untuk bisa berpikir secara komputasi. Berpikir komputasi itu bukan pemrograman sebenarnya. Ya, tetapi dia berpikir bagaimana caranya kita storing program ke komputer supaya kita bisa berperilaku seperti komputer kalau menyelesaikan masalah. Tapi tidak harus pemrograman, tidak ada terkait dengan pemrograman. Cara berpikir saja kitanya harus komputasi. Ya. Nah, ini sesuai dengan kemampuan siswa atau kemampuan manusia abad 21. Masih ingat, masih lupa? Kemampuan manusia abad 21 itu apa saja? Kalau tidak, nanti hari Minggu saya sampaikan. Ini kayak iklan ya. Kemampuan kolaborasi, maksudnya komunikasi, berpikir kritis itu bagian dari kemampuan abad 21. Ya. Baik Ibu dan Bapak, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti saya ke ketua kelasnya, inviting-nya ada di sana, ada URL untuk mendaftar ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya hari ini pertemuan kita. Mohon maaf kita selesaikan sampai jam 17 saja, Ibu dan Bapak. Lagian juga sudah capek. Saya yakin Ibu dan Bapak capek kan ya. Nah, supaya validasi tidak ada yang protes, saya akhiri sampai di sini. Saya tidak mengeluh karena ini kelas keempat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, makan minum seperti biasa, mendukung kesehatan, supaya kita bisa selesai sampai akhir semester nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.